Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, tentu pasti kita setuju kalau saya katakan bahwa setiap orang punya potensi dalam hidupnya. Nah, cuman masalahnya adalah kadangkala ada beberapa faktor yang membuat orang merasakan bahwa dalam diri mereka tidak ada potensi. Dengan perkataan, saya ini bisa apa, saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dia. Nah, saudara, tentu pasti kita sadar bahwa hal itu seringkali terjadi dalam hidup manusia. Bahkan mungkin pernah Anda mengalaminya ketika Anda merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, merasa tidak bisa, orang lain lebih bisa daripada saya. Memang dia dari dulu pintar kok, saya ini apa sih? Nah, kadang-kala hal-hal seperti itu yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, tahukah kita bahwa sejak manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, saudara, peristiwa tersebut menjadi pintu masuk bagi setan, saudara, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup manusia. Dalam hal ini adalah termasuk membunuh setiap potensi-potensi dalam hidup saudara dan saya. Nah, setan bekerja untuk mengintimidasi kita dengan banyak hal yang sehingga tidak sedikit orang percaya, bahkan banyak orang yang justru yang awalnya percaya Tuhan jadi menjadi minder, menjadi kayak putus asa dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa menang terhadap setiap hal-hal yang dapat menghalangi potensi-potensi itu menjadi sesuatu yang maksimal dalam hidup kita. Nah, saudara yang sama Tuhan, tentu banyak hal dari sekian banyak penghalang-penghalang yang kita rasakan mungkin atau saudara rasakan ketika saudara berusaha maju, tapi ternyata saudara menghadapi hal-hal yang membuat saudara akhirnya susah untuk bergerak maju dan susah untuk meraih dan memaksimalkan setiap potensi dalam diri kita, saudara. Nah, saya katakan tadi bahwa setan datang untuk merusak saudara, membinasakan dan membunuh setiap potensi-potensi dalam diri kita. Nah, seharusnya kita tidak mengalami tipuan-tipuan dari kuasa gelap ini atau musuh yang namanya setan ini, karena Tuhan sudah menaruh itu, bahkan Tuhan sudah mendesain saudara untuk menjadi seorang pemenang. Saudara, not the losers, you're the winner, saudara. Kita adalah pemenang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu penghalang apa saja yang dapat menghalangi potensi-potensi dalam diri kita. Nah, saudara, yang pertama saudara, saya melihat bahwa kadangkala trauma dari masa lalu dan menghasilkan pikiran-pikiran yang rasa bersalah itu muncul dalam diri kita. Atau dengan kata lain, biasanya orang susah yang dikatakan move on, saudara. Nah, trauma masa lalu. Nah, begitu mudahnya seseorang takut mengambil resiko dalam hidupnya yang disebabkan sebuah kejadian mungkin terjadi di masa lalunya yang dikenal dengan yang namanya kegagalan, trauma-trauma, mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik sehingga itu membuat dia merasa terintimidasi dengan hidupnya. Saudara, itu yang menghalangi kadangkala orang untuk bisa meraih apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya. Nah, saudara, trauma-trauma itu yang seringkali menghalangi kita untuk mungkin bekerja, berbisnis, melayani, bahkan dalam rumah tangga, dalam keluarga, banyak orang-orang yang susah sekali untuk menjadi orang-orang yang maksimal karena faktor ini, saudara, trauma. Hampir 90% orang-orang yang selalu mengalami kegagalan hidupnya bukan karena dia tidak mampu, tapi justru karena dia selalu merasa terintimidasi dengan rasa bersalah itu, saudara. Setiap orang pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Tapi setiap orang juga punya hak untuk bangkit, untuk meraih kemenangan dalam hidupnya, saudara. Saudara, artinya bahwa kadangkala kegagalan itu tidak pernah tidak hadir dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Tetapi kegagalan itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti untuk mencoba dalam hidup ini. Siapapun saudara, dan apapun latar belakang saudara, dan apapun yang saudara alami di masa lalu, jangan biarkan masa lalu, trauma masa lalu itu menghalangi saudara untuk meraih mimpi saudara bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melakukan itu, maka saudara ingat
bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Tetapi kita bisa mengubah masa depan dengan komitmen kita hari ini, saudara. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin lagi bisa kembali ke masa lalu kita dengan trauma-trauma dan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Tetapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan komitmen kita hari ini, saudara. Jadi, berani untuk berkata tidak untuk masa lalu kita. Saudara, Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya, pandangan harus ke depan, saudara. Pikirkanlah hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Maka saudara berani untuk bertindak dan meninggalkan setiap trauma-trauma masa lalu. Ingat, yang menghalangi potensi saudara untuk berkembang adalah trauma masa lalu. Dan saya mau katakan buat saudara, tidak akan pernah ada masa depan di masa lalu saudara. Tidak pernah akan ada masa depan di masa lalu kita. Masa lalu tidak akan pernah menjadi masa depan kita. Itu sebabnya tinggalkan semuanya masa lalu saudara dan mulai bereskan hidup saudara untuk bergerak maju meraih masa depan saudara. Yang kedua yang kadang-kala menghalangi orang untuk bisa maksimal dalam potensinya saudara, yaitu memiliki spirit mediokritas saudara. Spirit mediokritas itu lawan dari spirit of excellence saudara. Banyak orang tidak mau kalau disebut sebagai seorang yang mediocre saudara. Tapi kenyataannya banyak dari kita yang terkena sindrom yang satu ini. Apa sindrom mediokritas itu saudara? Pasif saudara, kurang proaktif dan ya hanya rata-rata lah cari aman saudara. Itu orang mediokritas. Atau kurang mau mengambil resiko dan suka mencari alasan. Itu orang yang punya spirit mediokritas. Dan suka menunda-nunda dan cepat putus asa saudara. Saudara, 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Jadi jangan suka membuat alasan saudara. Jadi saudara sama Tuhan, orang-orang yang punya spirit mediokritas itu punya ciri malas. Raja Salomo berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bahkan Salomo berkata dalam Amsalnya bahwa, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Saudara, kemalasan adalah salah satu pembunuh potensi untuk berkembang, saudara. Jadi jangan menjadi orang yang malas. Jangan malas untuk melakukan sesuatu yang baru. Berani untuk mencoba, saudara. Berani untuk mencoba. Jangan malas melakukan sesuatu. Tuhan menghendaki kita. Setiap kita mengeluarkan setiap buah-buah potensi itu dalam hidup kita. Dengan memahami penghalang-penghalang potensi. Yang tadi pertama adalah trauma-trauma masa lalu. Yang kedua, spirit mediokritas kita. Tapi milikilah spirit of excellence. Supaya saudara bisa menjadi maksimal dalam setiap kapasitas saudara. Karena penghalang-penghalang ini yang akan membuat saudara kehilangan jati diri saudara. Tapi kalau saudara memiliki kemampuan untuk bergerak maju dan meninggalkan masa lalu atau move on dari setiap kehidupan masa lalu Anda yang mungkin menjerat saudara selama ini. Saya mau katakan bahwa tidak akan pernah ada masa lalu di masa depan saudara, masa depan di masa lalu saudara. Bahkan masa lalu saudara tidak akan pernah menjadi masa depan saudara. Itu sebabnya beranilah untuk bertindak dan bergerak maju meninggalkan masa lalu saudara. Dan jangan pernah ada spirit mediokritas. Nah, tentu pasti jangan menjadi orang yang pasif, jangan suka cari alasan, beranilah ambil resiko, jangan suka menunda-nunda, dan jangan menjadi orang yang malas. Semoga lewat tips ini, saudara menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh. Dengan saudara memaksimalkan potensi, sama seperti saudara menghargai karya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, semangat! Sukses selalu dalam setiap bidang apapun yang Tuhan percayakan pada kita, supaya dalam kondisi situasi apapun, mungkin tantangan ada problema datang, tapi itu tidak akan pernah membunuh potensi-potensi saudara. Karena Tuhan datang supaya saudara menjadi pribadi yang hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. God bless you. Semoga tayangan ini saudara
memberkati dan mencerahkan kita. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa share kepada orang lain, sehingga kemungkinan, siapa tahu dengan saudara share, ada banyak orang-orang juga akan dipulihkan, diberkati, bahkan bisa move on dari masa lalunya. Dan saudara bisa komen, dan juga jangan lupa dukung channel ini terus dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap dapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman atau pembelajaran kebenaran dan motivasi bagi kita semuanya. Amin.